Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sudah sekian lama kita tidak berjumpa karena masih adanya pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah sekitaran lingkungan sekolah kita. Ini membuat kalian harus belajar di rumah menggunakan sistem daring. Nah, untuk itu, Ibu selalu doakan kalian semoga kalian selalu sehat, dan Ibu ingatkan lagi untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Melalui video ini, Ibu ingin berinteraksi walaupun secara tidak langsung kepada kalian. Ibu harapkan melalui video ini kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar. Dalam video ini, Ibu akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Untuk materinya seperti apa, nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Oke. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, Ibu akan membahas mengenai HAM atau hak asasi manusia terlebih dahulu. Sebenarnya apa itu HAM? HAM atau hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat di diri setiap orang atau setiap individu sejak ia dilahirkan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri, selain diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai HAM, yaitu di pasal 27 hingga 34 UUD NRI 1945, HAM juga diatur dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang NRI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Dalam Undang-Undang HAM tersebut dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu adalah definisi dari HAM itu sendiri. Contoh HAM itu seperti apa? Misalnya, di dalam UUD dan di dalam undang-undang ataupun peraturan yang berkaitan dengan HAM itu diatur semuanya. Contoh HAM misalnya adalah hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama, hak untuk menyatakan pendapat, itu termasuk ke dalam hak asasi manusia. Hak dasar yang melekat di diri manusia sejak ia dilahirkan. Kemudian, ciri-ciri khusus dari HAM itu seperti apa? Ada 4 ciri khusus HAM. Yang pertama yaitu hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Jadi, jika kalian sudah dilahirkan, kalian sudah memiliki hak asasi manusia yang melekat di diri kalian masing-masing. Dan HAM tiap orang itu sama, tidak berbeda-beda. Ciri yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Universal artinya semua orang memiliki hak asasi manusia yang sama. Entah orang itu gendernya apa, suku bangsanya apa, statusnya seperti apa, semuanya memiliki HAM yang sama. Ciri yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Sehingga tiap-tiap diri manusia atau individu membawa hak asasi manusia yang sama, dan itu tidak bisa dilimpahkan ke orang lain, karena itu melekat di diri mereka masing-masing. Ciri yang terakhir, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil,
dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya kalau di Indonesia, hak sipil misalnya menyatakan pendapat, kemudian ikut serta dalam pemilu jika sudah sesuai dengan ketentuan yang ada tentunya. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, itu semua diatur di UUD 1945 dan undang-undang atau peraturan lain yang terkait. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai kewajiban asasi manusia. Kalau tadi sudah membahas mengenai HAM, hak yang didapatkan seseorang yang melekat di diri seseorang sejak ia lahir, sekarang kewajiban asasi manusia yaitu adalah kewajiban dasar setiap manusia. Di Undang-Undang tentang HAM juga disebutkan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi, jika kalian ingin hak asasi manusia kalian itu diakui, atau hak asasi manusia yang kalian dapatkan itu dapat diakui, maka kalian juga harus menyeimbangkan dengan melakukan kewajiban asasi manusia. Selanjutnya, hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Jika kamu melakukan kewajiban asasi manusia, maka kamu akan mendapatkan hak asasi manusia. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan telah dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Itu penjelasan umum mengenai konsep HAM dan juga KAM. Sekian, terima kasih. Stay healthy, sehat selalu. Mungkin hanya itu materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Kalian tetap semangat, tetap terus belajar dari rumah untuk sementara ini, dan sembari mendoakan supaya wabah pandemi COVID-19 ini segera usai dan kalian bisa kembali masuk ke sekolah seperti sedia kala. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.